Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal mu'minina bil iman wa zayyana a'malahum bit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat ta'azakumullah, selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi perbendaharaan amal kita kelak di hari yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, salat, puasa dan berbagai macam ibadah yang kita laksanakan adalah bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya saja pemenuhan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dirimu dan orang-orang sebelum kamu, agar engkau menjadi pribadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat tersebut, ada 3 hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Pertama, kepada siapa perintah itu ditujukan, dan yang kedua adalah ibadah yang diperintahkan, dan kemudian mention tujuan akhir dari ibadah yang dilaksanakan. Bahwa ayat itu memberikan penegasan tentang eksistensi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan nilai dari ketauhidan kita kepada Allah, yaitu nilai yang memberikan hasil yang positif dan menjadikan derajat manusia tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itu sebab karena keimanannya, sebab karena ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketaatan adalah ketundukan, dan ketundukan berarti berpasrah diri terhadap apa yang menjadi perintah Allah untuk kita kerjakan, sebagaimana tunduk yang kita perhatikan dari mana larangan-larangan Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ketaatan juga identik dengan kehidupan hati, sehingga inilah yang kemudian dijadikan sebagai barometer. Hidupnya hati dikaitkan dengan ketaatan seorang hamba di hadapan Rabbnya. Maka begitu ketaatan bertumbuh dan berkembang, berbagai macam kegiatan ibadah dia kerjakan, mana wajib, mana sunnah, itu juga sejalan dengan perkembangan dan pergerakan hati. Hatinya hidup, hatinya sehat. Maka Dr. Ahmad Farid dalam buku beliau memberikan pernyataan bahwa hayatul qulub, kehidupan hati itu bisa dikaitkan dengan beberapa hal yang bisa kita mulazamahkan, bisa kita laksanakan setiap hari. Yaitu yang pertama adalah zikrullah, yaitu zikir kita kepada Allah di mana tempat dan dimanapun kita berada adalah bagian dari penjagaan hati agar tetap senantiasa hidup. Jadi hidupnya hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Mungkin saat ketika kita berkendara, saat ketika kita berjalan, saat ketika kita akan melakukan aktivitas, maka kita dianjurkan untuk berdoa, dan doa juga merupakan bagian dari identifikasi dari seseorang bahwa ia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan juga senantiasa berzikir kepadanya. Kemudian yang kedua adalah tilawah Quran. Tilawah Quran juga merupakan bagian dari penguatan dari eksistensi akan hidupnya hati. Orang yang banyak membaca Quran, apalagi ini adalah bulan Ramadan yang juga disebut dengan Syahrul Quran. Karena Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka di dalamnya adalah bulan yang ketika kita memperbanyak tilawah, maka tentu akan ada banyak potensi amal yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita laksanakan di dalamnya. Maka tilawah Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ia juga akan menyirami hati manusia. Kemudian perkara yang ketiga adalah dengan istighfar, memperbanyak ampunan, memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan, juga merupakan bagian dari kekuatan hati. Hidup dan atau tidaknya kehidupan hati itu tergantung dengan 3 hal yang kemudian kita laksanakan. Sehingga bulan Ramadan juga dikaitkan dengan bulan ampunan, yang juga dikaitkan dengan bulan Al-Quran, yang juga dikaitkan dengan bulan zikir.
Maka bulan ini adalah bulan yang kemudian mendekatkan diri kita kepada semua potensi kebaikan yang bisa kita laksanakan, terutama potensi kebaikan untuk diri kita, untuk melejitkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak doa. Kita tahu bahwa doa silahul mukmin, doa itu adalah merupakan senjata yang dimiliki oleh orang mukmin. Ketika dia banyak berdoa, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama untuk kebersihan jiwanya, maka hal yang demikian adalah perkara masyru', perkara yang dianjurkan di dalam Islam, seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari upaya kita melangit untuk kemudian memohon kepada Allah bimbingannya dan taufiknya agar jiwa kita senantiasa dibersihkan dari noktah-noktah hitam dari dosa yang kita laksanakan. Seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, dari doa itu kita bisa mendapatkan pelajaran. Ya Allah, bersihkan jiwaku dan berikan ketakwaan kepadanya, karena Engkau adalah sebaik-baik zat yang mampu membersihkan jiwa itu. Ini adalah pengharapan kita kepada Allah bahwa ikhtiar yang kita laksanakan bisa saja tidak berhasil kalau Allah tidak berkehendak. Maka dua hal perlu untuk kemudian kita lakukan, bahwa bulan Ramadan juga bulan dikaitkan dengan pensucian jiwa. Kita tahu betul bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar ibadah jasadiyah saja, yaitu ibadah yang hanya dikaitkan dengan tidak makan, tidak minum, atau tidak berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi esensi dari ibadah Ramadan itu ada di baliknya, bahwa kita tidak boleh ini, tidak boleh itu. Secara fikih mengajarkan kita secara filosofi bahwa ada banyak perkara halal yang ketika ada datang perintah Allah untuk ditahan, maka ini seolah-olah menjadi perkara yang terlarang. Padahal ini soal timing waktu saja. Ini terbukti begitu azan maghrib datang, azan maghrib berkumandang, maka semua hal yang tadinya dilarang ini menjadi semua yang dihalalkan kembali untuk kita, tapi dengan porsi yang tetap stabil, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita tahan, tetap juga bisa kita tahan saat ketika perkara halal itu datang kembali menghampiri kita. Inilah yang kemudian disebut dengan hayatul qulub. Kehidupan hati adalah sama pentingnya seperti kehidupan jasadiyah, bahkan lebih penting daripada itu. Kalau orang di luar sana begitu banyak mementingkan upaya-upaya yang dilakukan supaya jasadnya kuat, jasadnya sehat, dengan nutrisi makanan yang cukup, dengan berolahraga yang rutin, tapi sesuatu yang kemudian juga perlu diperhatikan secara bersamaan adalah nutrisi hati yang kemudian perlu diberikan kepada kita semuanya, yaitu kepada hati yang kemudian mampu menggerakkan seluruh jasad untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita semuanya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang mampu menghidupkan kembali bagi hati-hati yang lalai, bagi hati yang lunglai, dan mampu menyehatkan kembali hati-hati kaum mukminin yang sedang dalam kondisi sakit. Maka obatnya adalah dengan beribadah kepada Allah, dan obatnya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan ini akan menjadi penawar sehingga keluar dari madrasah Ramadan kita sudah dalam kondisi sehat prima, baik secara jasad maupun secara batin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل ورمان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Doa berbuka puasa. Dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya telah hilang dahaga dan urat-urat telah basah dan